Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya atas nama Devita Melani Isu, NIM 2103030029, kelas A, semester 2, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Max Weber, Dari Sejarah Menjadi Modern. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan makalah dengan judul Max Weber, Dari Sejarah Menjadi Modern. Adapun tujuan penulisan makalah ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori sosiologi klasik untuk menambah wawasan mahasiswa dalam mengasah pola pikir untuk belajar mengenai tokoh-tokoh dalam sejarah dunia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengasuh mata kuliah teori sosiologi klasik yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya menyadari bahwa makalah ini masih terbatas dan jauh dari sempurna karena pengetahuan, pengalaman, dan waktu yang saya miliki sangat terbatas. Namun saya telah berusaha dan bekerja keras supaya makalah ini bermanfaat bagi pembaca sekalian. Berikut daftar isi. Terdiri atas cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2, pembahasan terdiri dari A. Max Weber dan panik budaya postmodernisme. B. Bagian agama dan tradisi. C. Asal-usul dan tradisi dalam Islam dan Kristen. D. Negara, ilmu pengetahuan, dan ekonomi tradisional masyarakat. D. E. Agama dan pembentukan negara. F. Badan rasional. G. Rasionalisasi tubuh, refleksi pada modernitas dan disiplin. H. Politik tubuh. I. Smil, rasionalisasi dan sosiologi uang. Bab 3, penutup, terdiri atas 2, yaitu bagian pertama A, kesimpulan, bagian kedua, saran. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang pembuatan makalah ini agar memenuhi kewajiban mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan dalam mendapatkan dan hasil yang memuaskan. B. Rumusan masalah. Makalah ini membahas tentang Max Weber dan penelitiannya yang membahas tentang budaya, agama, politik, dan rasionalitas. C. Tujuan. Makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan juga penjunjung mata kuliah teori sosiologi klasik. D. Manfaat. Manfaat dari makalah ini adalah untuk menambah wawasan bagi para pembaca. Bab 2, pembahasan. A. Max Weber dan panik budaya postmodernisme. Max Weber telah lama dianggap sebagai tokoh utama dalam sosiologi sejarah. Sosiologi Weber dapat diambil sebagai paradigma tentang bagaimana melakukan penelitian komparatif dan historis dalam ilmu-ilmu sosial. Terbagi atas 1, revolusi modern, 2, perubahan besar, yang satu tiba-tiba dengan segera, yang lain lambat dan terus-menerus secara bertahap mengubah paradigma teoritis dan perspektif ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan dan sosiologi pada khususnya. Yang pertama adalah runtuhnya konstituante di dalam Eropa Timur dan di Uni Soviet, dan yang kedua adalah kritik korosif modernisme oleh postmodernisme. Kedua, perkembangan ini meskipun berbeda dalam banyak hal juga terkait erat.
Mereka mewakili serangan terhadap narasi besar dan dalam vetri sosial, dan pada saat yang sama mereka mewujudkan penegasan penggantiannya perbedaan. Namun, tujuan saya pada tahap ini hanyalah untuk menarik perhatian pada beberapa hal yang mana pada evaluasi ambigu Weber terhadap kapitalisme rasional modern memberikan paralel yang aneh dengan kepanikan modern atas postmodernisme. Tujuannya bukan menunjukkan secara naif bahwa semua aspek postmodernisme diarahkan dalam dukungan Weber yang kompleks. Yang berikut, perdebatan tentang modernitas dan postmodernis. Yang berikut, Weber dan batas akal. Inti masalahnya adalah ambiguitas Weber terhadap kapitalisme modern dan rasionalitas. Di satu sisi, sosiologi Weber dapat dibaca sebagai pernyataan atas kebijakan yang didasari rasionalitas kapitalis. Weber sebagai ahli teori modernitas, selain memberikan gambaran umum tentang bagaimana historiavis, Weber biasanya didefinisikan bertentangan dengan Max Rime. Saya akan memberikan perspektif yang lebih positif tentang sosiologi sejarah. Yang berikut, sejarah dan makrososiologi. Bagian B, agama dan tradisi. Agama dan kapitalisme dibagi atas yang pertama, Islam, kapitalisme, dan tesis Weber. Selama setengah abad terakhir, sebuah tradisi substansi kerjasama Weber telah berkembang di Eropa yang difokuskan pada analisis yang rumit dan eksplorasi Weber tentang hubungan antara agama dan kapitalisme. Yang berikut, tesis Weber. Perbedaan yang cukup besar telah muncul di kalangan sosiologi mengenai interpretasi tesis etika Protestan Weber. Yang berikut, karakteristik Islam Weber. Weber mulai mengakui bahwa Islam Mekah adalah agama monostatik berdasarkan nubuatan etis yang menolak sihir. Yang berikut, kritik terhadap Islam Weber. Teori Weber terhadap etika fondasi Islam adalah hasil dari ketergantungan Islam pada serta perjuangan sebagai pembawa sosialnya adalah secara faktual. Yang berikut, etika Protestan dan apologetika Muslim. Ada sejumlah tesis dalam sosiologi Weber yang memberikan penjelasan berbeda tentang perkembangan sosial, khususnya kapitalis. Yang berikut, C. Asal-usul dan tradisi Islam dan Kristen. Islam muncul di celah-celah kekaisaran Byzantium dan Sasania, dilembagakan sebagai teokrasi yang kemudian memiliki kekuatan dominan di logika terkaitnya. Kekristenan untuk sementara waktu disajikan sebagai iman proletariat Kekaisaran Romawi sedangkan Islam yang baru lahir adalah iman dan memegang rasio kelas wirausaha. Yang berikut, D. Negara bagian, sains dan ekonomi. Dalam sosiologi Weberian, kondisi sosial yang mendorong kapitalisme rasional atau kota bebas, kelas pedagang, orang yang otonom, hukum rasional, dan etika penguasaan dunia biasanya diasosiasikan dengan kemunculan sains modern. Yang berikut, agama dan pembentukan negara. Yang berikut, badan rasional. Sementara analisis Weber tentang hubungan
tentang asketime, Protestan dan kapitalisme telah memberikan komentar yang luas dan mungkin berlebihan. Etika Protestan yang sangat kapitalisme mengandung inti esensial dari pedagang Weber tentang asal-usul sifat, efek, dan rasionalitas. Bab 3 penutup. Kesimpulan, Weber mengkonsultasikan kekuasaan dalam beberapa dimensi kunci, yaitu militer, ekonomi, dan simbolik. Dengan demikian, mungkin bagi Weber untuk bertanya kepada kompleks sosial atau masyarakat manapun. Sering dicatat bahwa Jerman agak terlambat berkembang sebagai sistem kapitalis, setidaknya jika dibandingkan dengan Inggris dan Amerika Serikat. Saran, makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan kata dan nama tokoh, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati.